Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimasi kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki. Sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang. Dan program ini juga bukan hanya program penangkapan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Tetapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya. Sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan. Dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung, dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal, kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Belum sempurna tapi sudah ke arah yang baik. Begitupun Asabri. Dan yang bukti sekarang yang terbaru adalah Garuda, di mana proses hukumnya terjadi, proses restrukturisasinya terjadi. Kemarin bagaimana ada confidence voting yang targetnya hanya 61%, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai di atas 61%, mencapai 97%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat, tetapi tidak kalah pentingnya BUMN harus hadir dalam mengintervensi yang namanya ketidakseimbangan di ekonomi, seperti yang tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, apakah nanti kebutuhan pangan dan yang lain-lainnya, di mana Bapak Presiden hari ini sedang sangat concern karena memang pangan ini sangat bergejolak termasuk energi. Nah, ini yang kita dorong, dan saya dengan segala kerendahan hati, dengan tim kami dari BUMN sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak kejaksaan dan tentu pihak BPKP. Dan memang sejak awal pun kita melibatkan tentu lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dalam pencegahan, dan tentu bersama kejaksaan dalam hal perbaikan daripada sistem yang akan dijalankan dan penindakan tegas. Tentu kita akan juga mendorong program lainnya yang saya belum bisa sampaikan hari ini karena tadi baru diskusi. Insya Allah bagaimana kalau kita berkolaborasi profesional, transparan, hasilnya bisa menyeluruh, diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ketua BPKP. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, saya ingin menambahkan satu hal saja yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Sebagaimana tadi teman-teman dengar, kita memang banyak berkolaborasi, bekerja sama dari awal ya, dan tadi disebutkan berbagai jenis untuk kerjasama. Dan tadi pagi kami juga mulai bekerja sama kembali, berkolaborasi dalam kaitan audit tata kelola industri kelapa sawit. Tentu teman-teman sudah sering mendengar sampaikan Pak Luhut, Pak Menko Marimpes, bahwa beliau sudah meminta kami untuk melakukan audit terkait dengan tata kelola industri kelapa sawit. Kami ingin sampaikan bahwa permintaan beliau itu sangat luas sekali, dari mulai hulu sampai dengan hilirnya, dari mulai perkebunan sampai dengan ekspor dan sebagainya, monitoring ekspor dan semuanya lengkap. Jadi mulai awal sampai proses sampai dengan hasil. Dan ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa kita akan melakukan pembenahan dan penetipan atas tata kelola industri kelapa sawit. Karena itu kami melakukan audit ini.
Counterpartnya banyak, ya, banyak sekali kementerian lembaga, termasuk Menteri Keuangan, Bea Cukai, Pajak dan sebagainya, dan semua kementerian lembaga yang terkait dengan permasalahan industri tata kelola sawit tersebut. Dan objek auditnya juga banyak, bersifat lintas sektoral, ya, termasuk juga instansi-instansi pusat dan di daerah, BUMN, ya, serta perkebunan dan pabrik kelapa sawit, itu semuanya termasuk objek audit kita. Nah, karena itu audit ini kita lakukan baik dari tim auditor di pusat, di BPKP pusat maupun di 29 perwakilan BPKP. Jadi range-nya luas sekali. Dan salah satu audit ini, ya, kita berkolaborasi tentu saja dengan Kejaksaan Agung, yang tadi teman-teman juga sudah mendapat penjelasan dari Pak Jaksa Agung bahwa Jaksa Agung sedang melakukan penyelidikan dan juga penyidikan masalah kelapa sawit. Kolaborasi ini didasarkan atas pertimbangan utama efisiensi, ya, audit dan penyidikan, sehingga nanti pihak-pihak yang dipanggil, yang dimintai keterangan atau datanya itu tidak perlu bolak-balik ke kejaksaan atau di BPKP. Nanti ada tim gabungannya. Dan kolaborasi ini tentu saja diharapkan kita akan bisa bekerja secara komprehensif, ya. Yang tujuan utamanya ini yang harus diingatkan adalah dalam rangka pembenahan dan penertiban tata kelola industri kelapa sawit di tanah air ini agar bisa memberi nilai tambah yang optimal bagi perekonomian negara, bagi keuangan negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, pagi ini kami wujudkan kolaborasi ini dalam bentuk tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit yang sebenarnya adalah salah satu implementasi MOU kita. Kita ada MOU sehingga tadi Bapak teman-teman semua dengar banyak sekali yang kita kolaborasikan di dalam berbagai kegiatan dalam restrukturisasi, audit perhitungan kerugian negara dan sebagainya, termasuk juga tukar-menukar data informasi yang kami perlukan masing-masing. Demikian teman saya Pak Jaksa Agung, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Ini dulu ya. Selamat siang Pak Menteri. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu karena PKPU Garuda berakhir damai ya Pak. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak soal PKPU Garuda yang berujung damai ini Pak? Setelah Garuda damai, next-nya apa ya Pak? Terus yang kedua, bagaimana dengan kreditur besar yang belum setuju utangnya diverifikasi Pak? Salah satunya itu katanya Boeing ya Pak. Selain Boeing tuh ada siapa lagi Pak? Lalu yang terakhir, siapa investor luar negeri yang suntik dana ke Garuda Pak? Apakah Hairul Tanjung bakal suntik modal lagi Pak? Terima kasih Pak. Wah, cocok. Cukup lengkap, Ya. silakan Pak. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Pak Ate, dan saya sampaikan bahwa penyelesaian ini konkret, tidak setengah-setengah. Karena dalam melakukan perbaikan sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang harus sehat, dan juga bagian kita mengintervensi market seperti harga tiket yang lagi mahal hari ini, kan ini menjadi penyeimbang. Nah, karena itu tentu hasil PKPU ini adalah hasil yang luar biasa maksimal. Karena tadi voternya targetnya 61, kita naikkan 70, ujungnya 97%. Nah, ini menjadi kekuatan hukum yang mengikat. Itu yang disampaikan Pak Jaksa Agung dan kepada Pak Ateh tadi sampaikan sebagai BP, mengikat. Jadi kalau kita melakukan penyelamatan, ada landasan hukumnya, bukan tebak-tebakan. Nah, ini udah ada landasan hukumnya. Nah, yang kedua, kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak ikut, ya biasa. Di Jiwasraya pun ada 2% kalau tidak salah yang tidak ikut. Kalau ini 3%. Nah, tentu resikonya berbeda dengan yang mengikut. Kenapa? Kalau yang mengikut itu sudah direstrukturisasi 20 tahun dan jelas pembayarannya. Nah, kalau yang tidak ikut, ya mungkin akan tertinggal. Dan bukan mungkin kita mengambil posisi tadi tidak membayar. Bukan menipu, karena kan dalam kasus pesawat Garuda ini ada leasing-leasing yang terlalu mahal, di mana rata-rata
dunia itu 5%, 4,7%, kita itu sampai hampir 25%. Jadi ada indikasi-indikasi yang tidak sehat. Karena itu ada proses yang namanya penindakan secara tegas. Nah, untuk kedepannya terlalu cepat. Ya, bahwa nomor satu, pemerintah hadir dulu sekarang. Pemerintah membuktikan bahwa ini flag carrier, pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyuntik 7,5 triliun. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita lihat apa perbaikan yang kita lakukan ke depan. Yang pasti Garuda ke depan akan fokus kepada domestik, bukan internasional. Yang dulu 70% internasional semuanya rugi, ya ngapain kita bisnis gaya-gayaan? Lebih baik kita memperbaiki domestik kita yang sangat besar marketnya, tetapi luar negerinya sedikit saja. Itu pun umroh, haji, dan kargo. Yang lainnya lebih kepada domestik. Nah, jadi untuk masalah kedepannya masih terlalu dini, kita fokus yang hari ini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Sebentar. Ini dulu ini. Ya, terima kasih. Izin Pak Ate, saya Edo dari iNews. Ya, Dok.